Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam uraian hari ini. Hari ini saya ingin membahas tentang nama-nama Allah dalam Alkitab. Kita akan belajar tentang topik ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penyebutan tentang nama-nama Allah itu tidak serta-merta muncul begitu saja dan itu tidak lahir dari manusia. Penyebutan nama Allah ini, manusia juga tidak bisa mengenal Allah dengan benar akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa menyebabkan manusia tidak bisa mengenal Allah. Karena itu Allah sendiri yang berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada manusia dan supaya manusia mengenal Allah. Allah menyatakan diri kepada manusia dan itu nama Allah atau penyebutan kepada Allah itu adalah manifestasi Allah, di mana Allah menyatakan dirinya kepada manusia dalam mewujudkan sifat-sifat dalam hal ini adalah Allah dalam kaitan dengan manusia. Nah, Alkitab memberikan kita penjelasan tentang nama-nama Allah. Misalnya dalam kita lihat di Keluaran pasal 20 ayat 7 dikatakan yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lalu di Mazmur 8 ayat 2 betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Lalu kemudian di Mazmur 48 ayat 11 dikatakan seperti namamu ya Allah demikianlah kemasyuranmu. Lalu Mazmur 74 ayat 2 namamu masyur di Israel. Lalu kemudian Amsal 18 ayat 10 dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penyebutan nama Allah merupakan manifestasi Allah dengan umatnya bahwa memang Allah mempunyai nama. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia atau kepada umat Allah adalah dengan cara Allah yang maha tinggi merendahkan dirinya untuk menjumpai manusia dengan mengenakan manusia agar manusia bisa memahami Allah. Yaitu manifestasi Allah menggunakan bahasa manusia agar manusia bisa memahami siapa itu Allah, agar manusia mengerti. Tapi ini bukanlah penyataan akan nama-nama Allah secara sempurna tentang Allah itu. Semua nama-nama Allah yang tertulis dalam Alkitab itu tidak akan cukup menjelaskan tentang nama-nama Allah tersebut secara sempurna dan lengkap. Nama-nama Allah tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pribadi Allah itu tidak bisa cukup diungkapkan dengan satu nama saja. Dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjelaskan tentang nama-nama Allah. Karena itu mari kita akan belajar dari Kitab Perjanjian Lama. Yang pertama, nama Allah yang dikenal adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan kepada Musa Tuhan menyatakan diri sebagai Yahweh. Aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 15. Dalam bahasa Ibrani itu adalah Ehye Asher Ehye. Aku akan ada yang aku ada. Atau aku akan menjadi yang aku akan menjadi. Lalu kemudian yang kedua, Yahweh atau yang ditulis dengan YHWH atau Yehova. Hal ini dinyatakan kepada Musa untuk mengenal pribadi Allah ini. Dalam Keluaran 3 ayat 15 selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah firman Tuhan, kau katakan kepada orang Israel, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Telah mengutus kamu, itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Lalu dalam ayat yang ke-14 dikatakan firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firmannya, inilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku telah mengutus aku kepadamu. Keluaran 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Dalam bahasa Ibrani ada sebutan Ehye Asher Ehye.
Aku akan ada yang aku ada, atau aku akan menjadi yang aku akan menjadi. Ini maksud bagaimana? Sebenarnya ini menunjukkan keberadaan Allah itu adalah keberadaan Allah yang kekal. Artinya ia selalu ada sebelum segala sesuatu ada. Ia sudah ada. Sekarang juga ada dan selamanya akan ada. Itu berarti Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh adalah pribadi yang hidup, pribadi yang kekal, pribadi yang melampaui segala bentuk waktu, yaitu past tense, present tense, dan future. Jadi aku adalah aku, akulah aku. Ehye, asyir ehye ini menunjukkan bahwa pribadi Allah itu hidup dan eksistensinya itu ada dahulu, sekarang dan akan datang. Dia tidak pernah tidak ada, dia selalu ada bagi kita. Ya, kira-kira begitulah. Artinya Allah itu selalu untuk kita, bersama kita, dan nama itu adalah suci, kudus, agung, mulia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Imamat 24 ayat 16, nama ini menjadi sangat ditakuti karena agung dan dihormati sebegitu, dan dihormati sebegitu takutnya orang Israel menyebutnya YHWH. Dan itu tidak sembrono bangsa Israel menyebutkan nama itu karena ada hukum atau aturan yang mengatur itu. Amsal 24 ayat 16 dikatakan, siapa yang menghujat namaku, yaitu nama Tuhan, maka pastilah ia dihukum mati, dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Karena begitu agungnya nama Yahweh, maka tidak bisa diucapkan sembarangan. Begitu takutnya orang Israel menyebut nama Yahweh. Salah penyebutan, salah motivasi, maka mereka menggantinya dengan Adonai atau Elohim, manakala mereka membaca Alkitabnya orang Yahudi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yahweh ini disebut sebagai par excellence, di mana dari nama diri yang hanya dipakai untuk Allah dalam bentuk tunggal dan tidak berartikel, dipakai kurang lebih 5.321 kali dalam Perjanjian Lama. Jadi nama Yahweh adalah nama yang agung, mulia, sakral, yang pertama-tama dinyatakan kepada Musa, yang kemudian diteruskan kepada bangsa Israel, namun mereka tidak bisa menyebutnya atau asal menyebut nama Yahweh. Nah, secara teologis kita dapat pahami pengertian dari Yahweh. Yang pertama, Allah itu ada. Kita lihat di Yeremia pasal yang kedua ayat 11, lalu kemudian Yesaya 46 ayat 1 sampai 9, 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6, itu menjelaskan bahwa ia ada dan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yeremia 2 ayat 11, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukanlah Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Jadi Allah menyatakan bahwa ia ada dan tidak bisa ditukarkan atau disamakan dengan Allah lain atau ilah lain atau berhala-berhala lain. Bahwa Allah itu untuk kita, ia hadir, ia menyatakan dirinya kepada manusia. Lalu yang kedua, Allah itu untuk kita. Keluaran 3 ayat 12 dikatakan bahwa bukankah aku menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa akulah yang mengutus engkau. Apabila engkau tidak membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi Allah itu ada, Allah itu hidup, dan Allah itu untuk kita. Ia datang menyatakan dirinya untuk kita. Umat Tuhan atau bangsa Israel yang keluar dari Mesir, dalam arti perjalanan mereka Tuhan sertai. Mereka disertai oleh Tuhan dan mereka harus menyembah Allah. Lalu yang ketiga, Allah itu tidak berubah. Hal ini dapat kita lihat di Yesaya 43 ayat 10 sampai dengan 11. Lalu kemudian pasal 48 ayat 12, Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Allah itu tidak berubah. Yesaya 43 ayat 10 sampai ayat 11 dikatakan,
Kamu ini adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetaplah Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi aku. Akulah Tuhan. Artinya Allah itu tidak berubah eksistensi dan esensinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, lalu yang dapat kita lihat berikutnya bahwa yang keempat, Allah itu kekal. Kita dapat lihat di Yesaya 40 ayat 28, Yesaya 46 ayat 13, pasal 56 ayat 6 sampai 7, pasal 60 ayat 3 dan pasal 2 ayat 1 sampai 4, lalu kemudian Wahyu 22 ayat 3 sampai 5 dan ayat yang ke-20. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita belajar bahwa Allah itu tidak akan pernah berubah. Aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah. Tidak ada Allah yang diutus, dan sesudah aku tidak ada yang lain lagi. Hanya Dia satu-satunya. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Jadi kita tidak memiliki banyak juru selamat, hanya satu. Allah itu kekal. Yesaya 40 ayat 28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dialah Allah yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kata Tuhan ditulis dalam huruf kapital. Ini menunjukkan nama diri par excellence, yaitu YHWH atau Yahweh atau Yehova. Nah, nama Yahweh ini sering digabungkan dengan karyanya, maka muncullah nama-nama gabungan yang berhubungan dengan nama Yahweh. Yang pertama, saya membaginya ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah nama Yahweh yang berkaitan dengan karya-karyanya, yaitu Yahweh Yire atau Jehovah Jireh, yang seringkali kita dengar Kejadian 22 ayat 14. Tuhan menyediakan. Dikatakan bahwa dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang kata orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kata Tuhan dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata Tuhannya ditulis dalam huruf kapital. Ini menunjukkan pada nama diri Yahweh. Lalu ditambahkan lagi dengan karyanya menyediakan. Yahweh Yire atau Jehovah Jireh, konteksnya ketika Abraham mau mempersembahkan anaknya yang tunggal, yakni Ishak, di gunung Moria. Dan ternyata Tuhan menyediakan baginya korban atau binatang atau domba di sana. Lalu yang kedua adalah Yehova Nisi. Yehova Nisi adalah Tuhan adalah panji-panjiku. Keluaran 17 ayat 15 dikatakan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat 16, tangan di atas panji-panji Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Berarti konteksnya berbicara tentang kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Mengapa mereka mengalami kemenangan? Apakah mereka terlalu kuat atau mereka memiliki senjata peperangan yang canggih, lengkap? Ternyata tidak. Sebab karena Tuhan panji-panjiku, kata Musa, Tuhanlah yang memberikan pertolongan sehingga mereka bisa mengalami kemenangan. Atau yang berikutnya lagi bahwa Tuhanlah yang memberi mereka kekuatan untuk memperoleh kemenangan. Yang berikut adalah Yehova Shalom. Yehova Shalom artinya Tuhan itu damai sejahtera. Hakim-Hakim 6 ayat 24 dikatakan, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Okra, kota orang Abiezer. Ini berbicara tentang Tuhan itu damai sejahtera atau Yahweh Shalom. Lalu yang berikut adalah Yahweh Sabaoth, artinya Tuhan semesta alam. Hal ini dapat kita lihat di 1 Samuel 1 ayat 3. Artinya bahwa dikatakan di sana orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya, sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam adalah kedua anak imam Eli, Hofni dan Pineas. Ini konteksnya menjelaskan, menunjukkan Tuhan semesta alam.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Lalu yang berikutnya adalah Yehova Makadeskem, yang artinya Tuhan yang menguduskan. Keluaran 31 ayat 13 dikatakan, katakanlah kepada orang Israel, demikianlah akan tetapi hari-hari Sabatku haruslah kau pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi yang dimaksud dengan Tuhan yaitu Yahweh. Dan apa karyanya dinyatakan dalam bagian ini? Ini disebut Tuhan yang menguduskan. Tidak ada pengudusan di luar daripada Tuhan. Ini berbicara tentang membersihkan diri secara rohani. Lalu yang berikut adalah Yehova Rafa. Yehova Rafa artinya dalam Mazmur 23 ayat 1 artinya Tuhan adalah gembalaku. Lalu kemudian Yehova Yahweh Cikenu ya, Tuhan adalah keadilan kita ya. Hal ini dapat kita lihat di Yeremia 23 ayat 1, Mazmur 4 ayat 1, Tuhan itu adalah pembela kita. Lalu kemudian adalah Yahweh Sama. Hal ini dapat kita lihat di Yehezkiel 48 ayat 35, Tuhan hadir di situ. Lalu yang terakhir itu adalah Yahweh Elohim Israel, Hakim-Hakim 5 ayat 3, Yesaya 17 ayat 6. Tuhan Allah Israel, di sini nama ini menunjukkan bahwa nama gabungan antara Yahweh dan Elohim. Jadi Yahweh Elohim Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah nama diri Allah dengan karya-karyanya. Nanti kelanjutannya saya akan membahas tentang Adonai. Penyebutan terhadap nama Adonai, apa maksud dan tujuannya. Demikianlah uraian singkat dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Panalove. Sampai ketemu lagi dalam pelajaran berikutnya. Amin.